Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala aidan alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atun hatta yub'atsa dajjalun kadzdzab qaribun min salasin, rawahu Muslim. Nu kusim kuring dihormat pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khoir beserta keluarga dan dewan kiai. Mudah-mudahan panjang yuswana, manfaat ilmuna, jembar rezekina soleh turunanana ke ieu pasantren. Mudah-mudahan dijantenkeun mahad dan mubarakan, muayyadan mangsuran hadian mahdian nafi'an linnasi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur hormat kasangatkeun ka segenap para kiai, wabil khusus kepada Syekhina al-alim al-alamah yang datang jauh dari Jakarta, yang saya hormati. Semoga Allah berkahkan ilmunya, Allah panjangkan usianya, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan disampaikannya. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Simkuring ngadeg dina ieu tempat ngalaksanakeun tugas dipun guru dina laraga tasyakur binikmah. Salah sawios nu dididik ti alit ku kersana para syekhuna di ieu tempat adalah simkuring dikawit tahun 89, dimukimkeun tahun 99. Alhamdulillah ieu tahadus bin nikmat doa ti guru sadaya kapanggung sanes rek tampil. Ieu mah sekedar tasyakur bin nikmat hareueus. Mudah-mudahan lain Allah maparinan kamanfaatan ka simkuring. Di dieu sejangan dadasaran wae beres simkuring kalabat hisaminya yogikeun tema pesantren adalah basis pertahanan akidah al-sunnah wal jamaah. Hadirin, akidah al-sunnah wal jamaah saat ini sudah banyak yang mendompleng. Hampir semua Islam yang berlabelkan label ahlus sunnah wal jamaah, tetapi di dalam bentuk amaliyah dan syariah sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Seperti halnya kita ketahui munculnya
yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah justru isinya bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pondok pesantrenlah merupakan bentengnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadirin, apabila nanti kita di tengah-tengah masyarakat ada pemahaman baru, produk-produk baru dari kelompok-kelompok pembaharu dengan akidah yang berbeda dengan kita, seperti halnya yang mengatakan Allah ada di atas aras, atau yang mengatakan bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, atau seperti yang dikatakan oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah yang lainnya. Sama mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga banyak di antara masyarakat yang merasa bingung yang mana sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Maka untuk mengetahui mana yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang dipelajari di pondok-pondok pesantren As-Salafi, yang dari mulai kitab dasar, kitab Syafinah sampai kitab Jam'ul Jawami, baik dari segi fikihnya, tauhidnya dan tasawufnya, itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita sekarang sudah dihadapkan dengan musuh yang boleh dikatakan datang dari teman kita sendiri. Di rekan-rekan alumni mungkin sudah banyak yang berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti itu. Contoh, sekarang ada kelompok yang mengatasnamakan Salafi. Dulu Salafi itu milik kita, milik pondok pesantren. Tetapi sekarang pengakuan Salafi itu seolah-olah dibaca oleh kelompok baru yang bermadhabkan Wahabi dan mengikuti jejaknya Ibnu Taimiyah. Kita buka sejarah, saudara. Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama, seorang pembaharu yang hidup di abad ke-6 Hijriyah, tahun 600-an. Bahkan menurut biografinya, seorang Ibnu Taimiyah pernah berguru kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajaran Ibnu Taimiyah ini terkena dengan ajaran yang menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, menyimpang dari ajaran Madzhabul Arba'ah. Kemudian Ibnu Taimiyah meninggal abad ke-11 Hijriah, muncullah kelompok pembaharu yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang kemudian melanjutkan ilmu yang diajarkan atau akidah yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dan mendirikan sebuah madhab yang terkenal dengan nama Wahabi. Jadi kalau kita melihat sejarah historis, yang berhak mengaku Salafi itu bukan mereka, saudara. Yang berhak mengaku Salafi itu adalah madhabnya Madzhabul Arba'ah, pondok pesantren lah yang berhak mengaku sebagai Salafi. Maaf, Simpulis Rais Mematahan, sekedar membuka wawasan. Para alumni-alumni Miftahul Huda, alumni-alumni Miftahul Khair, dan alumni-alumni cabang sekarang dalam keadaan goyah, dalam keadaan galau, karena dihadapkan di tengah-tengah masyarakat ada kelompok lain yang mengatakan Salafi, sehingga mereka bingung. Jangan bingung, pesantren itulah arti Salafi yang sebenarnya. Kita mempelajari madhab Imam Asy-Syafi'i yang hidup di tahun 150 Hijriah, masih sepuh kene Imam Syafi'i daripada Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah abad ke-6 Hijriah dengan Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Caket kene Imam Syafi'i ka Rasulullah dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah. Jadi para santri pondok-pondok pesantren Salafiyah jangan takut mengatakan saya adalah orang Salafi karena saya mengikuti madhabnya ulama-ulama salaf. Bukan mereka yang mengaku Salafi, kita yang harus mengaku sebagai Salafi karena kita mengikuti madhabnya ulama-ulama salaf. Mereka hanya mengaburkan masalah, mereka hanya mengacaukan suasana, mereka mendompleng makna Salafi, sementara mereka tidak berhak mengaku Salafi karena mereka adalah hidup di abad ke-6 setelah lewat tahun 500 Hijriah. Hadirin, disinilah para kiai, para mubaligh, kita jangan mengutamakan popularitas, tapi kita pikirkan umat. Sekarang banyak para mubaligh yang hanya mengedepankan lelucon, banyolan supaya remen dionang, memikirkan nasib umat, bagaimana umat dari zaman. Maaf, tolong kepada rekan-rekan kami sesama hisami, ada yang juga sesama kita sama mubaligh, kita jangan mengedepankan hiburan mengalahkan dakwah. Kita diundang jauh-jauh untuk ceramah, itu untuk membina umat. Dakwah bukan menghibur umat, tapi menyampaikan ilmiah supaya mereka tahu mana Salafi yang sebenarnya, kita atau mereka. Betul? Kita malah tertipu dengan suasana supaya remen diondang pakai organ, bawa artis, nyanyi-nyanyi. Ya terserah kalau memang itu merupakan sebuah metode, tapi tolong metode dakwah jangan dilupakan. Umat itu butuh ilmu, bukan butuh hiburan. TV juga banyak hiburannya, si Sule lebih hebat kebodornya. Umat itu butuh ilmu, umat haus dengan ilmu, umat butuh pencerahan, butuh keyakinan. Kita berikan kepada mereka. Inilah pesantren Salafi, pesantren seperti Miftahul Khair ini yang kuat mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang berhak mengaku Salafi. Hadirin, tolong mudah-mudahan sesama para kiai sebelum balik sepakat dengan kita membina umat, membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai dibawa oleh mereka yang mengaku Ahlussunnah padahal bukan Ahlussunnah. Apalagi sekarang saudara, banyak muncul juga kelompok-kelompok baru, malah enggal kene ayat ke satu, maaf ini pakaiannya pakaian ulama, mengatakan tidak wajib sholat kalau orang sudah makrifat. Sampai-sampai ketika diajak bicara, geus teu kudu sholat, jalan geus kamu serasa ka Allah. Saya ingat sejarah tentang Tuan Syekh Abdul Qadir. Satu waktu Tuan Syekh sedang dalam keadaan zikir, datanglah cahaya, dan cahaya itu berkata kepada Tuan Syekh, wahai Abdul Qadir, ini aku Tuhanmu, ini aku Tuhanmu, kata cahaya itu. Aku datang kepadamu karena menghapus dosa-dosamu. Cukup sampai di sini kamu sholat, cukup sampai di sini kamu ibadah. Hatimu sudah bersih dan aku ampunkan seluruh dosa-dosamu. Apakah Tuhan saya percaya? Tidak. Malah Tuhan saya nyandak senal talumpah nutina kai teh ada keletek. Kata Tuhan saya, anjen lain pangeran kaulah tapi anjen iblis. Dilemparlah cahaya itu. Pergilah kau iblis, kau hanya menghancurkan keyakinanmu. Kalau memang kau Tuhan, kenapa Rasulullah nggak dilarang sholat? Lamun bersih hati kaulah ketika urang sholat, kenapa Rasulullah yang lebih bersih nggak pernah berhenti sholat? Kau bukan Tuhan, tapi kau adalah iblis. Bisi ayah nu ceramah di mana wae, make jubah panjang, sorban panjang, koncernya segede tetenong budut, kemudian menyuruh Anda tidak usah sholat karena belum negara Islam, tidak usah sholat. Setelah kita bisa khusyuk, tidak usah sholat, tidak perlu pakai dalil, ambil sendal, tengor dia itu setan, kata Abdul Qadir, iblis laknatullah yang sengaja dikirim untuk menghancurkan akidah kita. Jadi bela sakarek becus wiridan saeutik yang ngaku nabi.
Omo aina kan banyak paham-paham yang menghalalkan darah sesama muslim, menghalalkan darah sesama muslim, karena muslim itu sendiri perbedaan, hanya sekedar perbedaan dalam bentuk syariah. Nusa orang muludan, nusa orang tara, nusok mulu tara muludan menganggap halal darahnya orang yang suka muludan. Bahkan nusa orang mengatakan muatak diterima sholat anjeun, muatak diterima ibadah anjeun, sebab getih anjeun masih halal. Kenapa? Sebab maudzubillah min dzalik, mereka mengatakan man anda masih kafir. Ini sesama musuhnya karena perbedaan. Ini adalah usaha-usaha lain. Maka kembali kepada materi awal, ini Pak Kiai kami hanya sekedar evaluasi lah. Ini dulu saya juga sering evaluasi di sini. Jadi kita kembali ke pesantren. Tolong jangan tinggalkan Miftahul Khair. Amin. Alumni yang punya anak 2 hiji ka Miftahul Khair keun. Insyaallah kalau tadi catatan yang terdaftar alumni itu ada 300 lebih yang terdaftar. Sekitar 350. Kalau 350 punya anak masing-masing 1, asupkeun kabeh ka Miftahul Khair, insyaallah di Miftahul Khair tidak akan kekurangan santri. Insyaallah tidak ada kekurangan. Jadi mudah-mudahan san alumni Miftahul Khair baru budak kabeh. Amin. Ulah hiji, nu 2, nu 3 ke pasantren keun hiji ka Miftahul Khair, 2 ka Miftahul Khair, insyaallah Miftahul Khair mau beakeun santri selamanya akan selalu hidup. Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap dijaga. Lahirnya mubalik dari Miftahul Khair, lahirnya anggota Hisami baru yang ceramah di berbagai tempat. Di sana ditanam, di sana tumbuh, di sana berbuah, dan di sana melebarkan sayap. Mudah-mudahan Hisami tetap abadi. Amin. Hisami tetap abadi. Amin. Hisami tetap abadi. Miftahul Khair dijaga kebarokahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.